يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك جل الذي سواك يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Mana ya? Qala radhiyallahu anhu ma ahadun yashabuka liyanfa'ak wa kullu man yashabuka innama yashabuka li nafsihi innama tuhibbuka zawjatu litajtaniya minka matayibal 'aishi wal malabis wa kadzalikal walad yaqulu ashaddu bika dhahri fa idza kaburat walam yabqa minka quwwatun wala wa idza kaburta walam yabqa minka quwwatun wala baqiya rafaduka wa tarakuk. Allah. Wa qala radhiyallahu, tidak ada seorang pun yang bersahabat denganmu untuk memberi manfaat kepadamu. Tak ada. Setiap orang yang bersahabat denganmu, hanyalah dia bersahabat denganmu itu untuk manfaat dirinya. Secara luas, ya, Al-Faqir sering menggambarkan bahwa setiap manusia itu ya hanyalah setiap manusia itu anania. Ya, anania. Anania ini adalah egois. Ya. Kenapa? Karena setiap diri seseorang hanya mempunyai seorang diri. Ya. Tidak mempunyai dua orang diri. Aku itu diriku. Dan seorang. Dan dari sisi hakikat, bahwa Allah lah hakikatnya yang menjaga diri kita, yang memelihara diri kita, yang menyenangkan diri kita, yang menghalangi dari segala yang menyakiti kita. Allah hakikatnya. Tetapi hakikat itu telah Allah ciptakan dan jelmakan dalam diri kita. Maka kitalah yang menjaga diri kita. Tak ada orang lain, maka jangan pernah berharap dari orang lain. Siapa? Setiap orang lain punya diri sendiri. Ya, dan tak mampu memelihara, menjaga, memenuhi keinginan orang lain. Tidak mampu. Tidak. Setiap orang yang memberikan manfaat kepada orang lain secara zahir, pada hakikatnya adalah karena dia mempunyai manfaat maslahat. Dan ini hakiki. Kita bicara yang hakiki. Tak seorang mampu berteman melainkan dia ada maslahatnya. Kalau tak mampu, karena nafsu tak menjadi untuk orang lain, dirinya hanya menjadi dirinya. Tidak. Itu hakikat. Bukan ungkapan sastra ya. Bukan. Siapapun yang bersahabat denganmu, tidak ada yang untuk memberikan manfaat kepadamu, tidak ada.
Setiap orang yang bersahabat denganmu hanyalah bersahabat untuk memberikan manfaat untuk dirinya. Istri mencintaimu pun hanyalah karena dia untuk mendapatkan darimu kenikmatan hidup. Hidup yang enak dan pakaian yang enak. Coba kamu punya istri tak diberi makan, tak diberi pakaian. Ya, malah petaka. Pulangkan aku ke orang tuamu. Coba. Mau dicoba-coba silakan. Banyak pun meninggal. Iyalah. Ibu ayah pun dah meninggal, lupa dah. Ya. Tak ada yang tak ada. Tak boleh. Dulu saya berpikir begitu. Ternyata betul. Dan terkejut lagi setelah seorang aulia menuliskan dalam bukunya seperti itu, lebih hakiki. Pun suami ya memuji-muji istri, hanya engkau dan lain sebagainya, karena ada kemaslahatannya. Karena ada kepentingannya. Coba kalau tidak ada kemaslahatan dan kepentingannya, dia akan menendang istrinya. Kembali kau ke orang tuamu. Aku tidak perlu lagi kepadamu. Masih banyak wanita-wanita lain. Coba itu. Ya. Ini hakikinya begitu. Karena tidak ada yang membahagiakan kita kecuali kita. Setiap orang hanya membahagiakan dirinya, menjaga dirinya, melindungi dirinya dari segala yang menyakitinya. Dan itu secara hakikat Allah yang melindunginya. Dan itu bukan buruk. Itu bukan salah. Kalau tidak begitu itu salah. Ada orang membunuh dirinya, menyakit-nyakit dirinya. Tak ada. Tidak ada. Dan tidak mampu. Dan tidak ada jaroyani ar-rububiyah. Tidak ada aliran yang dalam tubuh itu condong seperti itu, tidak ada. Aliran yang dalam tubuh itu yang Allah anugerahkan kepada kita adalah untuk menjaga diri kita. Yang tadi dalam bahasa agama kita sebut itu maslahat dirinya. Manfaat dirinya, pada hakikatnya itu adalah aliran pemeliharaan Allah dalam dirinya. Tidak ada yang aib sama sekali. Agama pun menyalahkan jika suami mengabaikan istri. Agama pun menyalahkan jika istri tidak memenuhi suami. Bahkan meletakkan dosa di atasnya. Padahal itu persoalan kepentingan masing-masing sendiri. Jiran lapar, hanya mencium bau-bau makanan kita masuk neraka. Ya, masuk neraka tuh. Namun kita tidak dapat memperhatikan orang kalau tidak ada manfaatnya. Jiran itu mulutnya bebel, untuk apa aku membantu? Coba, ini bahasa apa? Ini bahasa hakiki dalam sifat tubuh. Agama menyuruh ya untuk memperhatikan orang lain selain dirinya, yaitu perintah kepada rohani. Perintah kepada ruh. Kalau ada ruh, baru dia mau memperhatikan orang lain. Makanya Nabi mengatakannya iman. Man kana yu'minu billah. Orang yang ada iman, maka dia akan hormati jirannya. Orang yang ada iman, dia akan menyayangi sesamanya. Orang lain selain dia, itu iman. Ya. Paling kurang iman itu ideologi kehidupannya. Apa yang disebut ideologi materialistik itu adalah ideologi fisikal. Tidak perlu orang kafir, orang muslim pun kalau rohaninya tidak ada, maka dia hidup dengan jasmaninya dan itu materialistik. Sebuah paham materialisme itu sebetulnya sebuah paham jasad manusia. Nafsu itu tidak salah secara hakiki. Hanya dia tidak beragama. Kita diciptakan untuk beragama. Kita diciptakan untuk beribadah. Dengan rohani itu. Nah itu.
Wa kadzalikal walad. Demikian juga anak. Ya. Kita menahan rindu, menahan kasih. Kita sangat tersiksa dengan anak. Anak hanya mikirkan dirinya. Orang tua punya anak 10. Ya. 10 perasaan batin itu. Ya. Telah menyiksa dirinya itu. Tapi anak hanya dia berpikir seorang diri saja. Apabila keinginan seorang diri dia tidak terpenuhi, maka seluruh diri orang tuanya itu salah. Dia tidak merasakan perasaan 9 perasaan lain yang ada dalam orang tua. Tak. Bahkan kalau orang tua lebih saja memperhatikan kepada yang lain, anak sakit hati. Terus mengata orang tua berat sebelah. Itu jangan disalahkan, jangan. Jangan disalahkan. Justru itu perlunya orang beragama. Tidak ada yang salah. Karena begitulah cara Allah memelihara diri setiap diri orang. Ya. Anak tidak tahu ketika anak marah kepada orang tua, kita menangis sendirian. Dan tidak mau nampak di depan anak. Rasa sakit hati, rasa terhina. Tetapi kasih sayang semakin tinggi. Semakin naik. Nah, dan anak tidak pernah berpikir tentang itu. Anak hanya berkata, aku bersandar kepadamu. Asyuddu zohri bik. Ya. Aku hanya memperkuat sandaranku kepadamu. Artinya engkau tempat bersandar. Sudah. Apabila engkau tua dan tidak ada lagi kekuatan darimu dan tidak ada lagi baki yang kemampuan lah, mereka menolakmu dan meninggalkanmu. Lihat orang tua sakit, anak sudah sibuk dengan suaminya, dengan anak-anaknya. Sibuk. Ya. Itu sebab kalau orang tua sakit, ya, kita nak menjenguk orang tua sakit, jangan bawa anak-anak. Ya, ini tak bawa anak-anak. Ya. Kita nak merawat orang tua, tapi kita sibuk dengan anak-anak. Ya. Anak-anak menangis saja. Orang tua mengatakan, pergilah kamu kepada anakmu. Aku tak apa-apa. Ya. Karena kasih sayang orang tua itu tak nak dibalas. Walaupun begitu, kalau secara hakiki itu pun masih cinta kepada diri sendiri orang tua itu. Ya, kenapa? Karena anak darah dagingnya. Sama tak mampu mencintai orang selain dirinya dan selain darah dagingnya. Tidak mampu. Artinya kemaslahatan diri itu hanya diri kita sendiri yang menjaga. Tidak ada orang lain. Dan kita akan tahu apa makna suhbah dalam tarekat, dalam tasawuf. Suhbah yang tidak ada mengambil manfaat dan memberi manfaat. Ya. Melainkan untuk satu sama lain. Ya. Suhbah dalam tasawuf bukan untuk dirinya, tetapi untuk sesamanya. Al-akhun naji ya'khudhu biyadi akhihi ilallahi hatta yaumal qiyamah. Itu sumpah persahabatan dalam tasawuf. Saudara yang selamat wajib menolong, membimbing saudaranya untuk berjalan menuju kepada Allah hingga hari kiamat. Ketika kita pernah mengucapkan, aku berjanji padamu, haram untuk dilupakan dalam pikirannya itu. Karena bukan ada kemaslahatan apa-apa. Karena itu adalah sebuah ibadah yang paling agung. Ya, berkhidmat
kepada satu sama lain. Mereka para mursyidin berkhidmat kepada kita untuk mendoakan, menjelaskan perjalanan, selalu mengadukan kepada Allah. Bahkan tidak sedikit para murabi itu berdoa, ya Allah, jika pahalaku, jika ibadahku kau terima, dan ada pahalanya berikan kepada murid-muridku yang berdosa. Karena dia nak Allah, bukan nak yang lain. Ya. Itu persahabatan untuk memberi manfaat satu sama lain. Selain di luar itu, tidak ada. Semua persahabatan untuk dirinya sendiri. Lawin qata'ta anil khalqi la fatahalaka babul unsi bihi ta'ala. Andaikan engkau putuskan hubunganmu dari makhluk, Allah akan membukakan untukmu pintu kemesraan dengan Allah. Andaikan kita melakukan apapun, bukan karena orang, bukan karena diri kita, tapi karena Allah, maka baru Allah akan bukakan pintu mesra dengan Allah. Dapat putuh. Itu maksudnya kamu putuskan dari makhluk. Bahwa aku melakukan kebaikan, melakukan persahabatan, ya, bukan untukmu yang manfaatnya kembali kepadaku, bukan. Tetapi karena Allah. Karena Allah letak di tempat ini dan aku melakukannya karena Allah. Istri mengatakan, aku diletakkan di sini menjadi istrimu, maka aku melakukan karena Allah. Aku terputus denganmu, wahai makhluk. Karena keperluan kepadamu sebenarnya tidak mungkin. Tadi, kembalinya kepada keperluan kepada diri. Tidak. Coba orang nak surga. Nak apa sebetulnya? Nak dia nyaman. Hatta surga yang paling terakhirlah. Keinginan sebagai seorang beriman itu pun secara hakikat dinilai keinginan itu untuk dirinya. Apalagi kita melakukan sesuatu untuk orang lain. Ya. Nah, ini maksudnya putuskan dari kemakhlukan. Kemakhlukan kita dan kemakhlukan orang lain. Ini adalah cara untuk mendapatkan hakikat kerohanian itu, minnah itu, unus itu. Agar kita dapat melakukan kemudian benar-benar untuk Allah. Kita belum lagi, karena yang dapat melakukan sesuatu kebaikan, amal, ibadah untuk Allah itu hanya rohani. Hanya sifat kesempurnaan rohani, bukan sifat kesempurnaan tubuh. Tubuh tadi sudah kita bacakan. Innahu lihubbil khairi lasyadid. Dia mencintai sangat kepada dirinya sendiri. Dan begitu Allah menciptakannya. Wa nafsi wa masawwaha fa'alhamaha pujuraha wa taqwaha. Ya. Nah, ketika agama menyuruh, lihat jiranmu, jangan berkata menyakiti yang lain, jangan, ya, lakukanlah karena Allah, jangan karena mereka, dan terus sampai diletakkan surga orang tua ada, surga Allah, ridho Allah ada di ridho orang tua, ridho. Coba, sampai dibuat seperti itu. Surga istri ada di suami, itu bukan berarti suami ketawa terbahak-bahak. Aku surgamu. Bukan. Itu adalah motif untuk seorang istri agar melakukan karena Allah. Mungkin istri masuk surga, kita suami masuk neraka. Jadi bukan untuk itu agama. Untuk semua berada di depan Allah sama. Ya. Bahkan tidak sedikit istri menyumpah lelaki dan terjadi. Ya. Disumpahkan oleh istri karena istri sakit hati, terjadi itu. Lianna awliya Allah qaharu anfusahum bil khalwati wal uzlati fasami'u minallah wa anasu bihi
Fa in aradta an tastakhrija mir'ata qalbik minal akdari farfud ma rafadu wa huwa al-unsu bil khalqi. Karena para wali Allah, mereka adalah orang-orang yang memaksakan dirinya dengan cara khalwah dan uzlah. Kemudian mereka mendengar dari Allah dan mereka tentram dengan Allah. Maka jika engkau juga ingin mengeluarkan dari cermin hatimu kotoran-kotoran itu, maka kamu pun mesti menolak apa yang para wali tolak, yaitu apa? Al-unsu bil khalqi, tentram mesra dengan orang. Ya, tentram mesra dengan orang. Allah. Artinya untuk apa para wali itu memaksakan dirinya khalwah? Ya, khalwah itu sebuah tarbiyah ya. Bagaimana agar kita tidak bergantung kepada makhluk. Tidak bergantung kepada makhluk. Ketika kita melakukan hubungan ya kepada makhluk, tapi tidak bergantung. Tidak bergantung, aku melakukan ini bukan untukmu, tetapi semuanya adalah perintah Allah. Itu maksudnya. Itu khalwah itu untuk menghilangkan ketergantungan itu. Karena apa yang kita lakukan dalam gerak tubuh ini, sebuah perbuatan amal, ya, itu akan mempengaruhi kepada batin, kepada ruh. Seperti yang sering kita ceritakan. Mata itu seperti selokan ya. Saluran talian air ya yang berakhir di hati. Apa yang dipandang mata buruk, hati jadi buruk. Begitu juga kita mengucap yang kotor-kotor, itu yang kotor hati. Ya, kita mendengar yang kotor-kotor, yang kotor hati. Kita berpikir yang kotor-kotor, yang kotor hati. Kita makan yang kotor-kotor, yang kotor hati. Ya, semua perbuatan ini pengaruh kepada hati. Artinya untuk menghilangkannya adalah, membersihkannya adalah dengan melakukan semua itu untuk Allah saja. Itu putuskan dari makhluk. Gitu. Baru Allah bersihkan hatinya dan Allah bertempat di situ dalam bahasa tanda kutip itu. Allah akan anugerahkan kerohanian dan itulah yang disebut quwwah ruhiyah, kekuatan rohani untuk melakukan berkhidmat dalam kehidupan ini kepada semua orang yang menjadi kewajiban kita oleh agama diberikan. Atau oleh kepentingan kemaslahatan manusia, kehidupan sosial. Kita melakukannya karena Allah. Ya, sudah begitu. Itu maksudnya khalwah itu untuk menjernihkan itu. Dan begitu juga uzlah. Wa ish jara li fulan. Ya. Wattafaqa li fulan wala taq'ud ala abwabil harat faman ista'adda istamadda fa idza hayyaka lil istidad fatahalaka babul istimdad wa man ahsana qara'al bab fatahalahu farubba talibin asa'a qara'al bab faradda li su'i adabi wa lam yuftah lahu. Ish itu yani apa gitu. Itu orang Khalij, orang Irak, ya orang Baghdad, ish. Ya. Kalau orang Mesir, ya. Kalau bahasa Arabnya madza? Yani ish jara li fulan wattafaqa li fulan wala taqud ala abwabil ar. Ish jara lil fulan. Ya, kenapa berlaku untuk si fulan dan bersepakat untuk si fulan? Ya, kita melakukan untuk orang, ini untuk orang. Karena jika untuk orang,
Itu artinya untuk diri kita, seperti yang kita bacakan tadi. Tidak ada orang untuk orang, melainkan untuk dirinya. Maka caranya untuk Allah. Kalau untuk orang, itu untuk diri kita. Untuk diri kita berarti untuk ananiyah aku itu. Artinya tidak dapat nur rohani. Artinya tidak dapat membangun kerohanian. Tidak dapat membangun kewilayahan hati. Katakanlah tidak dapat membangun insan kamil. Kemanusiaan lah katakan. Bahasa umumnya kemanusiaan. Kenapa manusia tidak seperti manusia? Karena manusia itu insan, insaniyah, kemanusiaan itu rohani. Kalau tubuh ini hayawaniyah, kehewanan. Insaniyah itu rohani sebetulnya. Kita diturunkan ke bumi untuk, ini kalau bahasa ilmiahnya ya, bahasa filsafatnya. Kita diturunkan di bumi untuk membangun peradaban kemanusiaan. Itu. Dan bahan peradaban itu Allah berikan. Sarananya, medianya, aturannya, undang-undangnya Allah berikan. Itu Islam. Yang paling sempurna dan lengkap. Gitu. Karena dengan memanusiakan manusia berarti mensucikan Tuhan. Maka orang sufi di mana-mana dari dulu sampai hari ini selalu berbicara begini. Al-insaniyah qoblal islamiyah. Perlakukan manusia berdasarkan kemanusiaan sebelum memperlakukan berdasarkan syariat Islam. Ya. Orang mesti punya insaniyah dulu, punya ruhiyah, kasih sayang lah, katakan. Karena kasih sayang yang keluar dari fisik, bukan dari sifat akhlak rohani, itu lagi-lagi untuk kepentingan dirinya. Maka tujuannya untuk orang. Kenapa misalnya? Ini misal, contoh real. Kenapa suami begitu sayang sangat dengan istri? Ya, karena dia masih mengambil manfaat istrinya. Kembalinya ke dirinya. Sebaliknya istri, ya, mengambil manfaat. Coba kalau misalnya suaminya lumpuh berada di atas kursi dan buta, dia perlu akhlak untuk mengurusinya. Perlu akhlak. Maka barangkali itu Nabi mengatakan tungkahul mar'atu li arba' li diniha wa li hasabiha wa li nasabiha. Ya. Fazfar bi dzatad din taribat yadak. Gitu. Artinya rohani. Rohaninya din adalah rohani. Ya. Ketika orang tidak mampu mencintai, menjaga orang lain, siapapun orangnya, anak kepada orang tua, ya, suami kepada istri, istri kepada suami, itu tidak ada yang salah secara hakikat. Itu pertanda bahwa dia perlu akhlak, itu saja. Perlu sifat rohani, itu saja. Dan kalau terjadi itu, maka kita nak salahkan siapa? Agama ada, ulama ada. Sepatutnya kalau orang pokok fikih, orang fikih akan mengatakan dosa, itu hukumnya begini. Itu sedang menceritakan tentang hukumnya. Tapi orang sufi mengatakan kasihan, miskin. Siapa yang salah? Kamilah yang salah. Dia perlu pendidikan, dia perlu akhlak. Itu manhaj kaidah ya antara tasawuf dan fikih. Orang fikih pun membacakan hukumnya betul, tapi salahnya dia menimpahkan dan membebankan dan menghinakan kepada keadaan itu salah. Setelah kita bacakan hukumnya, seharusnya kita tolong dia agar baik. Ya. Itulah insaniyah, atau itulah pandangan hakikat. Ya. Orang tidak mampu menjalani, melakukan sesuatu keadaan, rohaninya lemah. Tidak ada yang salah. Dia tidak mampu. Ya. Itu karena rohaninya tidak kuat. Tidak salah.
hanya berkewajiban. Kalau itu istri, suaminya untuk memperkuat istrinya sehingga kuat. Ya, bukan untuk dihinakan, direndahkan, dijatuhkan, tidak. Ya. Begitu juga sebaliknya istri kepada suami. Itu yang salah satu hakikat kenapa selalu ada slogan orang-orang sufi tidak pernah melihat manusia buruk. Karena dia melihat bahwa yang melakukannya adalah Allah. Mana ada buruk kalau Allah yang melakukannya. Ya. Janganlah kamu duduk di pintu-pintu lorong-lorong. Ini anak-anak muda kan. Ya. Maksudnya bahwa kamu jangan melakukan sesuatu bertumpu kepada makhluk. Seperti orang yang hidup ya hanya mencari angin, mencari duduk di lorong-lorong, ya. Duduk menghabiskan masa di luar gitu. Hanya untuk merasa suka ya. Ini tubuh ini kan dibuat, kita kan ciptaan kita ini kan sama dari tanah, maka kita suka berkumpul dengan sesama kita. Itu sudah kudrat ya. Ya, sudah kudrat. Suka kumpul bersama kita. Ya. Itu semua manfaatnya untuk diri kita. Kenapa kita mencari teman kita? Karena kita boring lah katakan. Nak buang boring itu kan untuk kita. Itulah untuk orang, ya untuk kita maksudnya. Ya. Ketika boring call kawan, di mana kau? Jom kita keluar makan. Ya. Kata kawan itu, aduh aku tak dapat lah nih istri tak. Ya. Ini yang cakap bujang, punya kawan ada istri. Ya. Aku tak boleh keluar lah dengan istriku. Bagaimana kalau aku datang pura-pura aku merompak katanya. Aku culik. Sampai ada akal begitu tuh. Wah, datang 4 orang bujang terus merompak, diculik lah. Ya. Laki-laki itu. Ya padahal dia enggak main di luar. Ya. Itu fenomena al-unsu bil khalqi. Tentram dengan orang. Maka untuk menjernihkan hati, kurangi tentram dengan orang gitu. Ya. Jangan lama-lama duduk dengan istri itu pun orang juga. Ya, sekali-kali jauh. Ya kalau duduk mengaji hingga pukul 1, jangan tengok message lagi. Tak apa istri message pun. Ya. Ini contoh-contoh yang real-real aja ya. Jadi contoh yang lain nanti khayal. Itu namanya duduk di pintu-pintu lorong untuk mencari kenyamanan diri. Kenapa tidak mencari kenyamanan rohani dan itu hanya dengan Allah? Meskipun dia bersama orang, tapi dia nyamannya dengan Allah, itu maksudnya. Ya, mereka para aulia itu ada yang setiap hari mesti dia mendatangi rumah-rumah orang untuk khidmat. Berbeda kan? Jadi kita jangan, berarti jauh dari orang, dia tak berhubungan dengan orang. Ini tasawuf aja. Sabar. Ya. Tasawuf itu membangun manusia rohani, bukan manusia hayawan, jasad, bukan. Ini dah Allah yang membinanya, sudah ya. Maka kata orang sufi, aku tak urus tubuh ini karena ada pembinanya. Ada pembinanya, yaitu Allah. Ada undang-undangnya dalam kehidupan, sudah. Makan sekian dan jaga kesehatan, sudah itu, ikuti. Ya. Tapi selain itu lakukan kita bagaimana mendapatkan ketentraman dengan Allah. Perlakuan jasad ini kita tak perlu ajarkan. Ini anak-anak kecil-kecil nih, tak diajarkan oleh kita kan. Dia bersuka dengan teman-temannya, tak diajarkan. Hanya kita mengajarkan bagaimana agar rohaninya hidup. Agar dia melakukan karena Allah, itu yang kita ajarkan. Ya. Kita punya anak
dia macam perempuan misalnya, macam tak suka dengan laki-laki, ya belum. Ya, tak perlu diajarkan. Kamu mesti mencintai laki-laki. Tidak. Nanti pada waktunya dia lebih pandai. Setiap zamannya, ya, dia sudah adaptasi dengan zamannya masing-masing. Ya. Tapi kita hidup ini untuk membangun rohani, liya'budun. Karena ibadah yang dimaksud, kalau itu amal zahir, itu adalah pergerakan tubuh. Tetapi ibadah itu adalah ungkapan daripada keyakinan rohani. Jadi kalau ada siapa yang mengatakan illa liya'budun, yaitu illa liya'rifun, tidak, itu salah. Itu ibadah. Ya, ibadah itu apa maksudnya? Salat, puasa. Itu kan lambang rohani. Ya, itu hanya simbol daripada tubuh. Al-a'malu, ya, qa'imatun fil arwah. Bahkan dalam hikam itu al-a'malu suratun qa'imah wa ruhuha al-ikhlas. Gitu. Amal itu rupa yang berdiri, artinya yang nampak. Ya. Ruhnya adalah kerohanian yang ikhlas. Kalau tidak ada ruh ikhlas, maka dia berbuat untuk dirinya. Coba orang hatta ibadah sholat, ya Allah, ya, berikan aku hidup bahagia. Karena dia merasa dah berbuat baik kepada Allah. Ya. Bila Allah tak bagi bahagia, Allah bagi. Bahkan di dalam tasawuf dikatakan, kehidupan rohani adalah kebahagiaan abadi. Jadi kita wajib mendapatkan kebahagiaan abadi. Apa? Bangunlah manusia rohani itu. Akhlak mulia itu dalam tubuh kita. Ya. Paman ista'adda stamadda, orang yang punya, barang siapa yang ista'adda, menyiapkan dirinya untuk Allah tadi itu, istamadda, dia akan mengambil sumber kekuatan dari Allah. Fa idza hayyaka, jika Allah telah menyiapkan kamu lil istidad, untuk mendapat untuk bersedia. Ya, untuk bersedia. Artinya begini. Kalau kita misalnya kedatangan seseorang yang kita tunggu-tunggu, maka rumah kita siapkan kan? Nah, kalau kita nak menunggu manusia rohani kita, maka siapkan. Itu istidad namanya. Man istamadda ista'adda istamadda. Ya. Manhaj, kaidah-kaidah yang ada dalam tasawuf itu adalah upaya untuk istidad, menyiapkan kedatangan manusia rohani. Manusia rohani itu gelarannya apa dalam Al-Quran? Muqarrabun, wali, siddiqin, ya, orang-orang siddiq, orang-orang shadiq. Itu gelaran rohani. Itu yang kita tunggu-tunggu. Yang kalau itu hadir dalam tubuh kita, mata kita akan terbuka melihat, oh, ya, yang sesamanya al-arwah junudun mujannada wa ma ta'arafa talaf. Kalau dia saling kenal, kena sama, maka dia punya hubungan yang iktilaf, yang nyaman. Wa iz tanakara ikhtalaf. Kalau tidak sama, maka saling mengingkari dan saling berselisih. Dia kemana? Ikhtilaf artinya ini kemana, ini kemana. Ya. Apabila Allah menyiapkan dirimu untuk istidad, ini upaya dalam tazkiyah, tasfiyah, ini adalah upaya istidad. Fatahalaka, maka Allah akan buka untukmu babal istimdad, pintu apa? Pintu istimdad, pintu yang bersumber kepada Allah. Artinya terus Allah tangani hidupnya, Allah tangani rohaninya. Ya. Wa man ahsana qara'al bab, barang siapa yang mengetuk pintu dengan baik,
artinya memohon kepada Allah, artinya melakukan segala sesuatu untuk Allah, itu namanya ngetuk pintunya. Ya Allah, aku perlu Engkau. Perlu Engkau itu secara realnya, perlu Engkau turunkan, tajalikan, anugerahkan, apalah bahasanya. Manusia rohani itu. Akhlakul karimah itu. Orang sufi sampai menggunakan itu al-insanul kamil, sosok. Ya. Yang orang jika tidak punya itu tak kenal. Tubuh yang di dalamnya ada itu tak kenal. Maka sering kan perkataan, kamu nak cari wali, kamu siapa? Orang akan cari apa yang dia paham, apa yang ada dalam dirinya. Ya. Kalau tidak ada rohani, ya mungkin dia berjumpa, wah itu orang baik. Dia nak dekat, mesti untuk maslahat dirinya. Jika tidak, maka dia akan banyak mendapat manfaat dari orang itu. Jika tidak, maka dia ada asik dengan manfaat yang untuk dirinya sendiri. Ya. Itu yang dikatakan, apabila kita melakukan sesuatu, jangan untuk diri dia dan jangan untuk diri kita. Jika untuk diri dia itu untuk diri kita. Semuanya untuk diri kita. Nah. Barang siapa yang mengetuk pintu dengan baik, Allah bukakan. Parubba talibin, ramai seorang pencari, asa'a qara'al bab, buruk mengetuk pintunya, parodda, maka Allah tolak. Kenapa? Lisu'i adabi, karena adabnya buruk, walam yaftah lahu, dan dia tidak dibukakan pintu untuknya. Orang ibadahnya rajin, zikirnya rajin, khidmatnya rajin, tetapi bukan untuk Allah, untuk dirimu, itu su'ul adab. Maka Allah tak bagi manusia rohani itu. Ya. Wa aktsaru ma utiyal ubadu min qillati samt. Falau nafarta ila Allah la sami'ta mukhatabatahu ala dawam fi suqika wa fi baitika walakin man istayqadha shahida wa man nama lam tasma udhuna qalbihi wa lam tashhad basiratuh walakinnal hijaba murkha. Kebanyakan yang diberikan wa aktsaru ma utiyal ibad, ya, dan kebanyakan yang diberikan kepada para hamba, ya, min qillatis samat, dari sedikitnya bicara, ya, diam maksudnya, dari sedikitnya diam, karena sedikitnya diam. Betul itu, ya. Kalau nafarta ilallah, maka jika seandainya kamu lari kepada Allah, kamu akan mendengar pembicaraan Allah kepadanya. Pembicaraan Allah ala dawam, secara dawam. Bisukik, di dalam pasarmu, di rumahmu. Tetapi barang siapa yang jaga, maka dia menyaksikan. Barang siapa yang tidur, maka dua telinga hatinya tidak mendengar. Walam tasma udhuna qalbih. Dan basirahnya tidak menyaksikan. Ya. Walakinal hijab, akan tetapi hijab itu murkha. Murkha itu, hijab itu diturunkan. Ya. Ini kan hijab misalnya naik di atas lalu diturunkan. Artinya hijab itu yang menutup. Gitu. Kebanyakan yang Allah beri untuk hambanya itu adalah qillatus samad. Ya, sedikit diam, banyak cakap. Itu kebanyakan yang diberi. Ya. Tidak terima, tidak suka, nah ini, nah itu. Kenapa tidak lari kepada Allah? Ada sedikit-sedikit dibicarakan, sedikit-sedikit ya.
dikata. Gitu. Saya mendapat pertanyaan, boleh tak mengeluh? Ya. Istri kepada suami, suami kepada istri, boleh tak mengeluh? Ya. Saya mendapat pertanyaan karena kalau saya mengeluh dilarang oleh suami. Katanya itu mengeluh, berkeluh kesah terus. Itu menyakiti hati. Kata saya ada bahasa membagi duka. Ya kalau yang dibagi mau, kalau tak mau, ya, duka dibagi-bagi. Ya. Karena kebetulan yang minta nasihat seorang perempuan. Maka saya jawab, ya, kenapa kamu tidak keluhkan kepada Allah? Kenapa dikeluhkan kepada manusia? Ya, jadi memang tak boleh? Ya tak boleh. Tapi kenapa dia boleh? Yang tanya kamu atau dia kepada saya. Agama itu tidak boleh pikirkan orang lain. Kamu kan tanya kepada saya, apakah boleh perempuan mengeluh? Karena suami saya marah, saya mengeluh. Ya tidak boleh. Tapi dia boleh. Ini cara minta nasihat tak betul. Setiap orang hanya berkewajiban membangun dirinya, jangan pikir orang lain. Orang lain itu suami kita, istri kita. Ya. Kita hidup berkeluarga itu bermunafasa. Apa bermunafasa itu? Berkompetisi, tahu kompetisi. Berlomba untuk menjadi yang terbaik. Ya. Kalau misalnya istri kita tidak jadi baik, kita menang lah, mestinya bangga. Ya. Kalau dia yang menang, mestinya kita mengejar. Coba apa doa orang soleh? Ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ini doa hamba yang soleh. Waj'alna lil muttaqina imama. Coba kita artikan pelan-pelan ini doa. Rabbana wahai Tuhan kami, hablana. Apa arti hablana? Berikan kami. Ya, anugerahkan kepada kami. Kami ini keluarga. Ini doa kalau istri kaminya. Kalau suami kaminya. Kalau orang tua kaminya. Kalau anak kaminya. Ya, hablana itu sebab siapa? Min azwajina, pasangan istri, suami istri. Wa dzurriyyatina, berarti anak dan orang tua. Apa? Qurrata a'yun, cahaya mata, jadikanlah untuk kami. Kalau ini istri, suamiku. Istriku, anak-anakku, orang tuaku yang menyejukkan hati, tidak mengeruhkan, tidak menyakitkan. Jadikanlah dia. Karena hati semua manusia di tangan Allah. Mintalah ke Allah, jangan tuntut orang lain. Kita tidak boleh suami tanya, kamu kenapa jadi degil macam ini? Kenapa pula? Itulah manusia. Ya. Hablana, maka mohon kepada Allah. Nah terus, waj'alna, jadikan aku, kalau itu istri, lil muttaqina. Siapa yang disebut muttaqin? Kalau itu istri, suami. Kalau itu suami, istri. Setelah mereka aku minta menjadi cahaya mataku, berarti dia orang baik. Jadikan aku di depan, lebih baik, lebih hebat dari orang yang sudah engkau buat baik itu. Istriku, suamiku, anakku. Waj'alna imama. Kan begitu, cuman didahulukan. Ini takdim takhir. Waj'alna imama. Imama itu pimpinan di depan, paling baik, paling menang, paling... Ya, lil muttaqina, untuk orang-orang yang sudah menjadi cahaya mataku. Artinya, ini doa menyuruh kita berlomba menjadi yang terbaik. Istri-istri yang terbaik. Ya, tidak lihat suaminya itu buruk. Suaminya yang terbaik. Aku ingin menjadi suami yang terbaik untukmu. Maka jadilah kamu istri yang terbaik. Jangan dia macam itu, aku juga ini tidak ada agama namanya. Dan bukan tidak ada agama, tidak ada Allah. Dia tak paham tentang Allah dan agama.
Kan kita datang sendiri, pulang sendiri depan Allah. Tak ada yang membela satu sama lain. Ya. Tidak ada. Kecuali hubungan kita kepada siapapun karena Allah diizinkan oleh Allah untuk membela. Kalau kita hidup ini semuanya untuk maslahat diri sendiri, bagaimana Anda membela? Ya. Min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alni lil muttaqina imama. Maka berlomba-lomba agar setiap anggota keluarga ini, ahli keluarga, menjadi yang terdepan. Dan memberi kesempatan yang lain berubah karena aku contoh yang terbaik. Ya. Andaikan kamu lari kepada Allah, kamu akan mendengar sapaan Allah, ucapan Allah terus-menerus. Kalau kita hidup ini lari kepada Allah, Allah yang akan mengajak bicara ya kepada kita. Dimanapun kamu berada, di pasar ke, di rumah, tetapi ini hanya orang yang jaga yang boleh menyaksikan benda ini. Yang hatinya istaiqad, menyadari. Dan orang yang tidur, maka dua telinga hatinya tidak mendengar, matanya tidak menyaksikan, karena hijabnya diturunkan. Apa hijabnya? Diri kita dan makhluk. Anta hijabun lak. Kamu hijab untuk dirimu. Wa muhtajibun bika. Dan kamu berselindung dengan dirimu. Wal khalqu hijab. Dan makhluk pun hijab. Ya. Dan memang Allah ciptakan begitu. Allah ciptakan begitu. Dan disuruh kita pergi berjalan menuju kepada Allah dengan menyingkap hijab-hijab itu. Maka beribadah untuk Allah itulah jalan satu-satunya untuk membangun kemanusiaan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jangan pikir suami akan mati, mungkin ganti suami lain. Kita tetap hamba Allah. Istri mati, mungkin nikah dengan perempuan lain dan kita beribadah kepada Allah. Selesai. Ya. Walau annal ibad qatinu lam yaqbalu illa 'ala Allah. Walam yajlisu illa bayna yadayhi walam yastabtau ghairahu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam istabta qalbak wa in aftauka wa in aftaukan nas. Li'anna al-khawatir al-ilahiyya ta'ti min Allah ta'ala fahiya an istibta'ihi. Wa rubbama akhta al-mubti wal qalbu la yaqbalu al-khata'. Wa hadha makhsusun bil qulubi tahirah wa inna ma yustabta 'alimun wa la ilma liman ghafala 'anillah. Andaikan seorang hamba bijak pun, dia menghadap hanya kepada Allah. Ya. Dan dia tidak duduk melainkan di depan Allah. Ya. Maka dia akan meminta nasihat, meminta fatwa kepada yang lain selain Allah. Tidak meminta nasihat, tidak meminta fatwa kepada selain Allah. Berdasarkan ucapan Nabi, mintalah fatwa, mintalah nasihat, mintalah pandangan. Ya, qalbak kepada hatimu meskipun orang lain berfatwa kepadamu. Orang lain ya mengatakan ini itu tapi kau tanya hatimu. Ya. Karena lintasan bisikan Tuhan itu datang dari Allah. Ya. Minallah fahiya anistibtaih. Itulah melalui permintaan atau meminta fatwa, meminta nasihat ya daripada hatinya. Boleh jadi seorang mufti salah fatwanya tapi hati tidak salah. Ini khusus untuk hati yang bersih. Kenapa? Kalau tidak hati yang bersih, fatwa itu hanya diminta ya dari seorang alim. Yang dimintai fatwa itu orang alim. Dan orang yang lalai dari Allah, bagaimana dia tanya hatinya? Ya, kenapa
tradisi umat itu, dia jika ada apa-apa tanya kepada tuan guru. Orang yang soleh lah, orang yang alim. Karena itu manusia rohani, dia tanya rohaninya. Sama kalau kita juga bersih hatinya, soleh, ini. Ya. Maka kata di dalam tasawuf, wali itu tunggal. Dia sifat Allah. Seperti cahaya. Dan akan bersinar ke setiap kotak tubuh manusia. 1 juta tubuh, tetapi di dalam dirinya semua ada wali, artinya ada kesolehan, seragam, sama, dengan bahasa yang berbeda, dengan terminologi yang berbeda, tapi dia bicara benda yang sama hakikatnya. Kalau kita tak ada, maka kita cari yang ada, karena itu Allah. Ya, maka kita bangun itu hati. Manusia rohani itu, insania. Kalau tak, ya kita datang. Ya, ilmu itu satu. Siapa yang ada di otak orang, itu kita tanya kepada orang itu. Yang kita tanya ilmunya yang ada di otaknya, yang ada di akalnya, yang dari Allah itu. Kalau kita punya akan sama. Tapi perkara ilmu syariah, perkara ilmu akal, berbeda. Kalau ilmu hakikat, ilmu rohani, sama. Ya. Nah ini upaya untuk bagaimana ya, kita dapat sampai atau berakhir kepada Allah dan kita merasa nyaman dan bahagia dan ya, kita betul-betul dapat hidup dengan sesama manusia ini baik. Tidak ada munazaah pertikaian, tidak ada penderitaan, tidak bunyi. Manusia ini aku kecewa, aku merana, aku sengsara, aku duka. Itu bunyi daripada manusia hayawan. Kenapa? Karena jika orang menyakiti, Allah mengujiku. Engkaulah yang musibah. Karena coba kita disuruh berdoa, janganlah musibah itu menimpa agamaku. Ya. Dunia ini bukan musibah, kan begitu. Musibah menimpa kita, Allah nak bagi pahala. Bahkan Syekh Abdul Qadir mengatakan, ya Allah, turunkan musibahmu semuanya, jangan diangsur. Kita ditolak tuh. Tak nak musibah, tak nak. Ya. Sedangkan wali mengatakan, bagaimana aku menolak itu darimu ya Allah? Ya. Ya, sebabnya dari tangan suami, dari tangan jiran, dari Allah. Ya, nak tolak. Ya. Ada orang punya ridho saja yang sering saya cerita itu seorang nenek tua kan. Ditanya apa ibadahnya, tak ada. Salatnya hanya 5 waktu, sunnah pun tak dijalankan. Puasa sunnah pun tidak. Dia hanya puasa Ramadan. Nak zakat miskin, nak haji miskin, tak ada buat apa-apa. Ya. Tapi satu, dia ridha kepada Allah. Apapun musibah yang menimpa dia, dia punya rasa malu yang tinggi kepada Allah untuk menolak. Sehingga dia tak memanjatkan doa kepada Allah untuk minta dirubah musibah ini. Ya. Tak. Ini jika akhlaknya begini, baru ini permainan yang betul. Kalau kita tak punya permainan, tak boleh. Ini akan kan Allah menyuruh berdoa. Stop. Ya, itu lain perkara. Ya, itu pun belum tentu betul apa yang dia cakap tuh. Agama betul menyuruh meminta kepada Allah. Maksud meminta itu apa? Itu pun tak paham juga. Ya. Itu adalah mereka yang berbahagia. Ya, mereka yang berbahagia. Ya, bukan yang materialistik. Kita ini manusia materi, manusia tubuh. Manusia perut. Ya. Manusia perut. Ya, bukan manusia batin, tapi manusia batin. Kalau manusia batin, rohani. Tapi manusia batin, itu manusia perut.
Kanu radhiyallahu anhu ta'ala anhum ya la yadkhuluna fi syai'in binufusihim walakinna minallahi wa billah Allah. Kanu mereka dahulu radhiyallahu ta'ala anhum. Ya. Oh iya. Mereka dulu, mungkin para sahabat, mungkin para aulia, ya, mereka semua dulu itu la yadkhuluna fi syai'in, tidaklah masuk kepada sesuatu. Artinya tidaklah dia pergi melakukan kepada sesuatu apapun binufusihim dengan diri mereka. Walakin minallahi billah. Apa minallah? Kenapa dia tidak masuk, tidak melakukan, tidak pergi, tidak mengunjungi, tidak berbuat? Ini masuk namanya. Yadkhulun. Kenapa tidak dengan diri dia sendiri? Tadi bukan karena makhluk yang akhirnya untuk dirinya sendiri, bukan. Artinya mereka dulu itu para sahabat, para aulia, orang-orang yang mempunyai manusia rohani. Yang bahasa akidahnya dia melakukan karena Allah dan dengan Allah. Dia tak nak sebut dengan rohani dia bukan rohani dia pun. Maka untuk menimbulkan pemahaman yang salah seperti memahami tubuh memang banyak. Tapi kalau rohani tunggal, maka dia katakan wali itu tunggal. Ya, wali itu tunggal. Itu hakikatnya adalah Allah. Ya. Tetapi dia dari Allah. Apa dari Allah? Dia melakukannya dengan syariat Allah. Itu minallah. Tidak min adatin nas, min maslahatin nas. Tidak. Dia melakukan sesuatu, ada syariatnya macam mana nih? Hukumnya, hukum hakamnya seperti apa? Dan setelah itu, billah melakukannya dengan akhlak rohaninya. Ya. Tidaklah kehidupan mereka semua berkaitan dengan kepentingan orang lain, bukan kepentingan dirinya. Ya. Itulah khadim. Ya. Coba seorang pekerja saja, pekerja kerajaan, kalau sudah kerajaan menyuruh pergi kemana, pergi ke situ, ya, maka orang tuanya, anaknya, istrinya, jirannya tidak dapat melarangnya. Ya. Tetapi kalau suaminya mengatakan, aku ada bisnis di Korea, ya 2 bulan nanti akan aku membawa uang 2 miliar. Oh silakan bang, 3 bulan pun tak apa. Tapi kalau misalnya aku melakukan khidmat untuk di surga, tak dapat. Jangan lama-lama ya, tak mau. Ya. Itulah mereka, para sahabat, ya, jika dia yadkhuluna, ya, dia pergi menuju melakukan sesuatu, ya, bukan untuk dirinya, bukan dengan dirinya, tetapi minallahi billahi walillah. Susah meninggalkan diri itu sebab kita tidak pernah mendapat karomah, ya, bisa pejam terus muncul di kebun. Ya. Di Indonesia ada buah namanya buah timbul. Jadi pejam timbul di kebun, ya, buah timbul di kebun. Ya. Innal masafata ba'udat bainal awliya was sahaba. Faja'alat Faju'ilat lahumu al-karamatu jabran lima fatahum min qurbil mutaba'ati tamah Allah. Jarak antara wali dan para sahabat jauh. Tetapi Allah jadikan karomah, ya, untuk mereka itu menambal apa? Menambal dekatnya karena apa? Jarak 5 fatahum. Jabran 5 fatahum. Menambal apa yang telah luput bagi mereka. Dari dekatnya mutaba'atama. Karena antara aulia dengan nabi itu jauh. Karena ada sahabat tak dapat berhubungan dengan nabi itu. Sahabat. Ya, karena mutaba'ah kepada nabi kan. Tetapi yang bersama dengan nabi namanya sahabat.
Aulia itu adalah orang yang tidak bersama dengan Nabi. Aulia ini semua, sahabat ini semua aulia. Tapi kenapa agama sudah memonopoli gelar mereka sahabat saja? Karena dia hidup bersama Nabi. Dan ulama telah membahas apa makna sahabat itu. Ya, dengan detail. Padahal mereka aulia. Nah, aulia yang bukan sahabat, maka ada jarak. Namun untuk menambal ya keluputan itu karena dia tidak bersama Nabi, maka diberikan karomat sebagai tanda bahwa dia mengikuti Nabi dengan betul. Ini orang mengatakan, oh berarti kalau wali terbang itu bukan. Ya. Al-Imam Ibn Arabi itu telah menjelaskan tentang karomat yang begini, yang seperti ini dari apa? Secara logiknya itu apa sebetulnya yang dia lakukan? Ya. Seperti kenapa seorang aulia dia menempuh jalan jauh tiba-tiba cepat, gitu. Itu karena memang hatinya bersih. Artinya dia tidak pernah bergantung dengan satu tempat dan masa. Jadi boleh jadi dicepatkan pun ya, mereka sudah tidak bergantung kepada apapun. Ya. Itu konsekuensinya. Bahkan kita mendengar karomat seorang yang telah mampu membuat tubuhnya menjadi 3 di tempat yang berbeda dalam waktu yang sama. Itu penjelasannya seperti apa? Jadi karomatnya bukan ininya, tapi kebersihan hatinya itu maksudnya. Beradabnya kepada Allah itu. Karomat maknawiyah yang ya, diberikan satu simbol namanya al-istiqamah. Khairun min alfil karamah. Bukan seperti ilmu sihir. Ya. Dia cakap misalnya dengan muridnya, awas ya, saya nak menghilang nih. Itu sihir. Ya. Fa inna minan nasi man yaqulu innal awliya lahumul karama wa sahabatul lam yakun lahum dzalik. Ada orang yang mengatakan wali-wali punya karamat dan sahabat tidak punya karamat. Bal wallahi kana lahumul karamatul azimah. Tidak, bahkan demi Allah para sahabat itu punya karamat yang agung. Li suhbatihim lahu sallallahu alaihi wasallam, karena mereka bersuhbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ayyu karamati lahum azaminha. Karamat apa yang paling agung itu dari yang paling agung itu? Wa'lam anna kulla salatin la tanha sahibaha anil fahsya'i wal munkar la tusamma salatan liqaulihi ta'ala. Wa ayyu karamatin lahum azamina. Karamat mana yang lebih agung? Dia telah Allah muliakan bersahabat dengan Nabi, maksudnya begitu. Ya. Saya pernah mengatakan ketika artinya guru itu bercerita tentang apa? Kasih sayang Nabi, tentang keagungan Nabi hadir di bumi ini. Ya. Saya menangis. Menangis terisak-isak, kemudian saya berkata, ya Allah, kenapa aku tidak hidup di zaman Nabi? Ya. Saya ingat perkataan itu betul. Rupanya marah Syekh itu. Apa kamu cakap? Kamu tidak bersyukur menjadi umatnya? Kata saya, andaikan ya hidup di zaman Nabi lagi seronok. Rupanya itu nafsu ya. Kita karena melihat keagungan Nabi, rasanya kalau kita hidup di zaman Nabi, sudah dijaminlah surga. Kan nafsu tuh. Ya. Kamu jangan berpikir begitu. Andaikan kamu hadir hidup di zaman Nabi, itu sulit untuk menerima Nabi. Tambah nangis pula saya, Allah, iya ya. Bukan orang biasa yang boleh menerima Nabi pada zaman yang seperti itu. Sekarang kita bandingkan hidup kita. Apakah kita mudah menerima orang soleh? Susah. Nabi, Allahu Akbar. Ya. Orang
disebutkan dalam Al-Quran, kebenciannya orang kepada Nabi itu sampai nak meletup ke ubun-ubun, kata Al-Quran tuh. Allah menceritakan. Kenapa? Karena menghalangi kemaslahatan fisik dan tubuh. Nabi nak hadirkan kebahagiaan abadi dan di rohani itu. Itu ditolak oleh jasad manusia. Oleh manusia nafsu namanya. Ya Allah. Ya. Rupanya itulah Nabi menangis. Ya, aku ingin bertemu kekasihku. Nabi suatu ketika di depan sahabat. Tiba-tiba Nabi menunduk. Lalu air matanya jatuh. Sahabat, apa yang membuat Nabi sedih? Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau bersedih? Kami ada di sampingmu. Katakan, aku rindu kepada kekasihku. Siapa kekasihmu? Bukankah kami semua berada di dekatmu dan kekasihmu? Bukan. Engkau sahabatku. Itu karamah. Kekasihku adalah orang nanti yang hidup jauh jaraknya denganku. Dia mencintaiku. Itulah kekasihku. Kita sudah diterima oleh Allah sebagai kekasihnya kalau kita memiliki akhlaknya. Karena kekasih itu adalah tukaran cinta. Cintai aku lebih dari dirimu sendiri. Artinya hidupkan rohanimu. Engkau akan mempunyai cinta yang dapat engkau cintai orang lain karena Allah. Itu maksudnya. Bukan untuk kehidupan perut dan materi di dunia ini. Setelah kita punya rohani, kita menikmati semuanya tanpa kurang sedikit pun, bahkan berlebih. Kalau tanpa rohani, kita ketakutan sedikit, inginnya banyak, banyak pun menyengsarakan. Ketika ada rohani, sedikit banyak semuanya bahagia. Ya. Ketahuilah bahwa setiap sholat yang tidak mencegah si pemiliknya, si pemilik sholat dari fahsya dan munkar, itu tidak dinamakan sholat. Karena Allah berfirman, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah dari sifat keji dan munkar. Bagaimana agar salat kita menjadi kekuatan rohani dan kita tidak mengikuti keakuan tubuh. Apa fahsya dan munkar? Perbuatan tubuh untuk dirinya itu fahsya dan munkar. Kenapa orang pukul orang? Kenapa orang hina orang? Itu fahsya. Itu karena dia nak puaskan dirinya. Ya. Kalau ada rohani, dia adalah wakil kasih sayang Tuhan yang Allah izinkan untuk menyayangi Allah. Itu rohani. Kalau tidak Allah izinkan, kita tidak dapat menyayangi orang. Ya. Wa anta takhruj minas salati wa min munajatil haq. Kamu tidak salat, kamu keluar, kamu berada di luar salat. Dan di luar daripada munajat berbisik kepada Allah. Ketika dalam firman-Nya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padahal hanya Engkau. Aku menyembahmu dan kekuatan untuk menyembahmu aku tidak minta tolong kecuali juga kepada Engkau. Hidup ini semua ibadah dan pertolongan untuk mampu melakukan ibadah hanya darimu. Seolah-olah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah tolonglah aku agar aku dapat menyembahmu. Anugerahkan rohaniku. Karena aku tidak dapat ibadah kecuali darimu, denganmu baru aku dapat ibadah untukmu. Kalau kita belum punya Allah di sini istilahnya, bagaimana nak kembali ke Allah? Tidak. Yang dimaksud upaya membetulkan qasad sidik tawajuh itu upaya. Karena kita memang tidak berkiblat kepada Allah, maka itu upaya, itu sebab mujahadatun nafas. Memerangi diri kita agar kita melakukan ibadah bukan untuk diri kita tetapi untuk Allah, bukan untuk makhluk. Itu perang. Mungkin orang setahun, mungkin 2 tahun, mungkin 4 tahun, mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun baru menang. Ya. Tarbiyah dalam tasawuf itu tarbiyah. Tapi di mana kita gunakan hidupnya? Praktikalnya dalam kehidupan kita, dengan istri kita, dengan suami kita, dengan anak kita, dengan jiran kita. Kita perlu melakukan semua itu untuk Allah.
Ya. Bukan ketika kepada guru atau kepada sahabat baru untuk Allah, untuk manusia yang lain, untuk istri, untuk tidak. Oh, bukan. Ya. Kita diciptakan untuk ibadah kepada Allah. Wa min munajati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi qaulika assalamu alayka ya ayyuhan nabi, dan munajat kepada Rasul. Salat itu bukan hanya munajat kepada Allah. Ketika kamu berkata assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam untukmu wahai nabi dan rahmat Allah dan berkahnya. Wa hadza fi kulli salatin, ini ada dalam setiap salat. Summa takhruju ila dzunub ba'da hadhihi ni'am allati an'ama Allah bi 'alaika. Setelah salat kemudian kita keluar kepada dosa-dosa setelah kita mendapatkan nikmat yang Allah berikan, nikmat berbisik kepada Allah. An Syekh Abil Hasan Syazili radhiyallahu taala anhu annahu kana yahduru indahu fuqahaul Iskandariyah wal qadhi faja'u marratan mukhtabirina li Syekh fatafarrasa fihim faqala ya fuqaha hal salaitum qad faqalu ya Syekh wa hal yatruku ahaduna salah faqala lahum qala Allah taala innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illa al musallin fala antum kadzalik idza massakumus syarru la taj'azu wa idza massakumul khairu la tamna'u qala fasakatu jami'an faqala lahum ya syekh fama sallaitum qad hadhihi shalah. Cerita dari Syekh Abil Hasan Syazili radhiyallahu anhu ardah. Satu hari katanya innahu kana yahdur indahu, satu hari majelisnya dihadiri oleh para fuqaha Iskandariyah wal qadhi, bahkan qadhi. Qadhi itu dulu mufti-mufti yang diangkat oleh negara untuk menentukan hukuman orang yang melanggar pemerintahan. Pemerintahnya kan Islam, maka qadhi. Ya. Di zaman Sidi Abdul Hasan yang hadir di majelisnya itu ramai ulama, para alimin, para fuqaha. Ya. Lalu ada satu kali rombongan para fuqaha itu datang untuk menguji Syekh, menguji ilmunya lah. Ya. Maka Sidi Abdul Hasan berfirasat kepada mereka apa yang mereka tujuan mereka sudah ya, sudah terpirasat, sudah ada firasat. Maka ketika para orang fuqaha itu duduk, maka Syekh Abdul Hasan mengatakan, wahai para fuqaha, apakah kamu sudah betul-betul sholat? Ya, ulama ditanya sudah sholat. Ya Syekh, tak adalah di antara kami yang meninggalkan sholat. Macam mana pula? Ya, maka kata Imam Abdul Hasan, Allah berkata kepada mereka, kemudian mereka berkata kepada para fuqaha, Sidi Abdul Hasan berkata kepada para fuqaha itu, Allah berfirman bahwasanya manusia diciptakan itu penuh keluh kesah. Jika ditimpa keburukan, ya dia akan jazua, akan gelisah. Ya, apabila ditimpa kebaikan, kedekut. Kecuali orang-orang yang sholat. Apakah kalian demikian? Jika keburukan menimpa kalian, kalian tidak berkeluh kesah. Kalau kebaikan datang kepada kalian, kalian tidak mencegahnya, artinya tidak kedekut, maka para fuqaha itu diam semuanya. Lalu mereka berkata kepada Abdul Hasan Syazili, kalau sholat macam itu kami belum sholat lah. Ya. Sholat tidak membangun rohani kita. Kalau sholat tidak membangun, ibadah lain apa? Ya. Tak dapat, karena sholat itu tiangnya pembangunan ibadah zahir. Kalau tiangnya berdiri, maka bangunannya kuat. Itu yang dikatakan jika sholatnya betul, perbuatan amal, soleh, baik, yang lain itu betul semua. Murni lillah. Murni Allah. Ya. Balas bukan hanya surga, tetapi bangunan surga rohani. Kalau pahala, niat saja ada bagi pahala, belum gerak. Kalau sudah gerak, itu ada pahalanya di surga. Ada pahalanya. Itu surga zakharif. Surga untuk kehidupan fisik juga di akhirat nanti.
Tapi ada surga rohani yang mulai di dunia kita sudah bahagia, sudah di surga. Dan hingga akhirat. Ya. In tafaddala alaik bitaubah patub ilaihi. Jika Allah telah memuliakanmu untuk bertaubat, segeralah bertaubat. Famin fadlihi subhanahu annaka taznabu sab'ina marrah fatatubu ilaihi fi nafasin wahida fayamhu ma amaltahu bitilkal muddah. Merupakan karunia Allah, kamu berdosa 70 kali. Taubat 1 kali saja dalam 1 napas. Allah hapus apa yang kamu amalkan itu. Itu karunia Allah. At-taib minaz zambi kaman la zambalah. Nabi bersabda, orang yang bertaubat dari dosa sama seperti yang orang yang tidak berdosa. Fal mu'min kullama zakara zamba hazin. Seorang yang ada iman, beriman, ketika dia mengingat dosanya dia sedih. Wa kullama zakara ta'atuhu farih. Ta'atahu farih. Kalau dia mengingat taatnya dia gembira. Qala Luqmanul Hakim, al-mu'minu lahu qalban. Seorang mukmin itu punya 2 hati. Yarju bi ahadihima. Ya, salah satu hatinya berharap. Wa yukhafu bil akhar. Hati yang lainnya takut. Yarju kubula amalih. Ya. Hati yang berharap selalu berharap agar amalnya diterima. Wa yakhafu alla yaqbala minhu, dan takut juga tidak diterima. Walau lawuzina khauful mu'min wa raja'uhu la'tadala. Kalau ditimbang antara harap dan ketakutan orang yang beriman sama. Artinya bahwa kita ini mesti punya keseimbangan antara harap dan roja. Jangan terlalu yakin amal kita diterima, tak takut sama sekali tak diterima. Atau jangan juga aduh tak diterima. Ini juga akan melemahkan. Saya dosanya banyak, macam Allah tak, rasanya Allah tak maaf. Ini namanya cemas sangat kepada Allah. Padahal Allah menerima tobat 1 kali untuk dosa ratusan kali. Di situ kata 70 itu bukan makna bilangan, tapi makna banyak. Ya. Dosa ratusan kali, cukup tobat 1 kali selesai. Karena Allah yang maha pengampun. Kita berbuat dosa sebanyak pun tidak akan menjadi maha pendosa, tidak ada. Ya, tapi Allah maha pengampun. Nakifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.